ada delay gitu ya. Ada waktu tunda yang diatur. Nah, diatur itu gimana? Diurutkan gitu ya. Nah, mau diurutkan, sebelum diurutkan apa? Dirangkai dulu gitu. Nah, ada kalau mau di dalam pola peledakan tuh ada dua sebenarnya. Ada rangkaian, ada urutan delay. Dua gitu ya. Nah, kalau misalnya pola pemboran kemarin, itu sebenarnya ada dua juga ya pola pemborannya itu. Yang menentukan adalah ukuran bardan dan spacing. Cuma dua itu sebenarnya. Nah, dapatnya dari mana? Bardan dan spacing banyak sekali ya, mau dari RLAS, mau dari konya, atau yang lebih detail ya, menghitungnya itu menggunakan radius crack ya. Itu bisa. Jadi dapat spacing, dapat bardan, dapat spacing sehingga terbentuklah pola pengeboran. Nah, kalau ini aturannya gitu ya, dari perhitungan TR, TR itu waktu tunda, dikalikan konstanta TR dikali dengan bardan kemarin materinya ya, itu mendapatkan secara garis besar berapa sih waktu tunda sesuai dengan bardan yang kita buat gitu ya. Nah, sekarang di pola penyalaan, di pola peledakan, bagaimana kita mengurutkan, merangkai ya, lubang-lubang itu sehingga nanti dinyalakan ya, atau nanti diledakkan lah gitu ya. Baik, nah tujuannya apa gitu ya? Yang pertama, penggalian dan pemberaian pasti gitu ya. Kalau nggak ada ini nggak mungkin terjadi penggalian dan pemberaian gitu ya. Karena apa ya? Tujuannya itu kan menghancurkan, ya, memberaikan batuan yang nantinya memang mau digali oleh ekskavator gitu ya. Nah, sebenarnya di peledakan ini gitu ya, tujuannya yang cukup penting adalah ukuran dari hasil peledakan. Karena apa? Nanti alat yang akan mengangkut itu bisa berfungsi, ekskavator gitu ya. Makanya hubungan antara peledakan, geometri peledakan, fragmentasi, dan jenis alat muat ya, itu harus sinkron gitu ya, agar nanti tercapai produksi, tidak terjadi penambahan secondary treatment, contohnya breaker atau secondary blasting, gitu ya. Nah, yang kedua case, berapa besar persentase case itu lemparan ya. Jadi kalau semakin sedikit lemparan gitu ya, dia akan semakin kecil, semakin dekat gitu ya. Artinya akan terbentuk mark pile ya. Bentuknya tidak akan terhampar luas, tetapi masih membentuk seperti urukan gitu. Urukan itu seperti bukit kecil gitu ya, karena tidak terlempar jauh. Bedakan case dengan fly rock gitu ya. Kalau fly rock itu butiran atau bongkahan kecil yang terlempar jauh, lontaran batu. Kalau case ini mayoritas jumlah batuan yang diberaikan itu terlempar cukup dekat dengan apa yang diledakan gitu ya, sehingga dia akan membentuk material yang membukit gitu ya. Kalau terlalu jauh dia akan membentuk material yang datar, yang rendah gitu, yang terhampar. Nah, ini udah sampaikan ya. Bentar ya, saya ambil ini dulu ya, ambil pentek belum saya ini. Tunggu bentar ya.
Baik ya, kita lanjut. Jadi yang cash tadi gitu ya. Jadi yang persen cash ini gitu ya. Jadi ada 2 gitu ya. Jadi kalau ini bench gitu ya, setelah peledakan, kalau persentase cash-nya itu uh, 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 apa namanya itu terlempar jauh, banyak gitu ya, terlempar lebih jauh, hasil peledakan ini akan seperti ini gitu ya. Jadi dia terhampar datar seperti itu. Tapi yang kedua, kalau dia tidak terlempar lebih jauh, misal ini bench pertamanya gitu ya, kita ledakan, dia hanya seperti ini nanti gitu ya, nggak terlempar jauh gitu ya. Itu bisa diatur di urutan penyalaan gitu ya. Misal di sini kita ledakan dulu gitu ya, ledakan dulu sehingga dia akan uh, menjadi penahan batuan yang selanjutnya ya. Ledakan dulu di depan ya, kalau saya gambarkan seperti ini gitu ya. Preface-nya di sini ya, FF-nya. Ledakan dulu yang di sini ya, ledakan dulu yang di belakang yang kedua. Jadi misal ini 109 ms gitu ya. Maaf, kebalik ya. Kebalik ya. Yang ini 67 ms pakai nya, ini 100. Jadi ini lebih, dan tengahnya nanti urutan ya gitu ya. Mau dari sini duluan, ini dan ini gitu ya. Tapi diledakan yang di sini dulu ya, pembatas dulu. Jadi ini satu ya, ini satu, ini dua, dan di tengah-tengahnya 3 urutannya seperti itu kalau kasarnya. Tapi nggak gitu juga ya, dia pakai satuannya misalnya 67 ms gitu, 67 per 1000 detik gitu, artinya seperti itu, dia milih detik. Nah itu untuk cash lemparan, persen lemparan. Terus nanti tujuan juga ada untuk menghindari kehilangan dan kerusakan alat di sekitar ya. Termasuk sebenarnya kerusakan apa namanya itu lereng. Jadi bukan hanya fisik dari alat berat, tetapi juga lereng dijaga jangan sampai retak gitu ya. Kalau hilang ini banyak hilang. Kalau kelempar kena alat, hilang alatnya. Kena orang, hilang orang atau pekerjanya gitu ya. Terus ada stabilitas lereng. Ini sangat penting ya. Peledakan, urutan penyalaan ini utamanya yang mengatur delay gitu ya. Ini sangat baik delay ini, yang ini ya. Dan mengatur delay gitu ya. Yang pertama PPV, particle velocity atau getarannya. Yang kedua itu adalah flying rock, juga bisa diatur gitu ya. Kalau misalnya delay ini diatur. Tetapi kalau berkaitan dengan stabilitas lereng itu PVV ya, peak particle velocity, getaran maksimum yang bisa diterima oleh lereng ya, itu akan kita atur dengan delay gitu. Kenapa? Delay itu gitu ya, fungsinya satu, misalnya saya buat lagi ya, ini FF reverse-nya di sini, ledakin satu ya, di sini dua ya, satu yang meledak ketika dia dalam proses bergetar gitu ya, itu sebelum berhenti getarannya itu diledakkan baris kedua gitu ya, baris kedua ini ya, getaran itu akan berkurang gitu ya. Getaran yang dihasilkan kedua akan juga berkurang karena masih ada getaran yang pertama. Artinya untuk meredam getaran itu dihasilkan getaran lain gitu ya. Nah fungsinya itu ya ada di delay gitu ya. Jangan sampai nanti delay 1 dan 2 ini enggak berhubungan satu sama lain. Misal delay 2 itu terlalu lama gitu ya. Artinya akan mendapatkan getaran maksimum. Tetapi jangan juga terlalu dekat. Kalau terlalu dekat, getaran itu akan bergabung menjadi getaran yang cukup besar gitu ya, terakumulasi sehingga getarannya akan besar gitu ya. Terus ini vibrasi dan apa namanya itu kebisingan ya. Sudah saya ceritakan tadi, vibrasi ini berkaitan erat dengan stabilitas lereng yang dibedakan ya, getaran ya. Biasanya vibrasi ini vibrasikan untuk gelombang, semua gelombang ya, gelombang primer gitu ya, sekunder dan sebagainya itu. Tetapi khusus untuk patokan
getaran di lereng atau di terowongan dia menggunakan PPV, Peak Particle Velocity. Artinya adalah getaran yang paling besar itu ya kecepatannya. Jadi getaran itu satuannya itu adalah milimeter per detik gitu ya. Makanya di sini V ini velocity gitu ya. Kebisingan satuannya itu biasanya desibel ya. Desibel yang bisa kita terima itu 110 lah ya. Kurang dari 110 itu masih bisa diterima gitu ya. Nah, nanti selanjutnya urutan penyalaan juga nanti memberikan bidang bebas selanjutnya gitu ya. Jadi kalau misal ini lereng ya, kita urutkan penyalaan kan gini ya, saya tampak atas saja. Misal ini, kita bisa meledakkan ke samping gini ya. Jadi nanti yang bidang bebas yang tersedia ini, yang di sini gitu ya. Berarti arah sana tuh. Tapi kalau kita mau arah yang berlainan, meledakannya seperti ini. Jadi nanti ke sini, ketersediaan bidang bebas gitu ya. Bisa dengan cara mengurutkan penyalaan dengan merangkai delay gitu ya, chord gitu ya, itu sesuai dengan arah. Mau pakai side gitu ya, pakai box cut side gitu ya, atau nanti termasuk dalam V-cut gitu ya, itu pola peledakan semua. Selanjutnya ada geometri peledakan, tapi biasanya geometri peledakan ini tidak jauh-jauh dari desain peledakan kita, tidak terlalu berpengaruh urutan penyalaan ini gitu ya. Tetapi kalau kita urutan penyalaan ini bermain dengan dengan adanya subdrilling, itu bisa saja ya bagian bawahnya itu nanti bergelombang seperti ini gitu ya. Jadi nanti geometrinya enggak apa lagi ya, enggak sesuai lagi lah ya, enggak sama lagi gitu ya, antara satu titik atau satu lokasi ke lokasi yang lain gitu. Selanjutnya ada orientasi dari struktur gitu ya. Nah, orientasi dari struktur ini juga nanti mensyaratkan ya, meminta urutan penyala kita ini mengikuti kondisi struktur kita gitu ya. Misal seperti ini. Misal ini lereng, terus yang seperti ini adalah strukturnya. Nah, kalau di atas kan 3 dimensinya gitu ya, kayak gini. Nah, gini ya. Saya hapus dulu lah ya. Jadi kalau 2 dimensi, tapak samping nanti saya gambar 3 dimensi. Misal strukturnya kayak gini gitu ya. Nah, 3 dimensi kayak gini berarti kan. Nah, gitu ya. Ini lereng kayak gini gitu ya. Jadi ini struktur ini struktur gitu ya. Jadi kalau dia seperti ini gitu ya, kita merangkainya itu kalau bisa nanti penyalaannya berbalik atau tegak lurus ya, seperti ini. Oke. Agar nanti gitu ya, nanti penyalaannya atau nanti pengaturan delay-nya gitu ya, itu urutannya tegak lurus terhadap strukturnya gitu ya, agar nanti rekahan itu ya akan terbentuk tidak paralel dengan arah strike-nya gitu. Bayangkan kalau kalian kita atur ya, dia searah di sini gitu ya, searah di sini gitu ya, dia akan meledakkan sempurna bagian yang ini gitu ya, yang ini gitu ya dengan yang ini ya. Nah, biasanya kalau ini terjadi atau dirangkai seperti ini, terbentuk bongkahan-bongkahan yang sangat kecil, sangat halus. Nah, tidak beruntungnya terbentuk bongkahan yang sangat kecil ini yang berada di permukaan akan berpotensi flying rock sangat jauh gitu ya. Makanya, tetapi gini ya, itu juga bisa diuji gitu ya. Kalau memang target kita itu memang halus atau kecil gitu ya, ukuran fragmentasinya,
Flying Rock nggak jadi masalah gitu ya, asalkan memang tidak kena fasilitas gitu ya, fasilitas tambang gitu ya. Oke. Nah, nanti kita lihat juga ya urutan penyalaan ini, strategi kita yang karena kita yang mengatur ya, ketersediaan delay detonator ya. Jadi kalau delay kita itu habis ya, nggak tersedia atau nggak dibeli oleh perusahaan, urutan penyalaannya kita atur secara optimal. Sebenarnya gitu ya, urutan penyalaan ini sudah bisa disimulasikan di ShotPlus gitu ya, atau di software ya, software peledakan ya. Saya belum menginstal sebenarnya, nanti kalau misalnya ada waktu saya ini. Tapi kalau nggak salah ada Pak Wendy ya yang dari Dahana sudah mengajar kalian ShotPlus. Ada yang ikut nggak kemarin seminarnya Pak Wendy? Ada yang ikut nggak? Masih ingat nggak yang dari Dahana itu di Aula C? Ada yang ingat ya? Padahal dia mengajarkan software ShotPlus kalau nggak salah ya. Penting lah untuk membantu kalian mendesain apa namanya itu geometri peledakan sampai ke perencanaan atau desain penyalaan ini gitu ya. Tapi ShotPlus nggak bisa mendapatkan atau memprediksi fragmentasi dan getaran gitu ya. Dia hanya ke rencana peledakan saja. Nah, ini ya urutan penyalaan row to row gitu ya, atau baris tuh ke baris ya. Lihat, ini barisnya yang ini ya, yang horizontal, yang ke atas itu vertikal. Ada yang tahu kalau seperti ini pola pemborannya apa? Yuk, ada yang tahu nggak? Mana nih? Nggak ada suaranya nih. Kan udah tahu ya pola pemboran kemarin. Ditunjukin. Apa pola pemboran seperti ini? Triangle, Pak. Triangle. Stagger, Pak. Stagger, Pak. Stagger. Staggered ya, atau pola zigzag gitu ya. Jadi zigzag itu ya seperti ini. Jangan bentuknya segitiga, jadi bentuk segitiga nggak ada ya pola segitiga itu ya. Jadi ini adalah pola zigzag gitu ya, atau pola staggered gitu ya. Nah, pola ini bukan kalian nanti kaitkan dengan apa namanya itu getaran, bukan gitu ya. Pola pemboran ini adalah berkaitan dengan distribusi energi peledakan agar nanti getarannya sempurna gitu kan. Sudah saya beritahu bahwa asumsinya radius crack itu berbentuk lingkaran gitu ya. Nah, nanti juga ini gitu ya. Dan ini juga gitu ya. Nanti yang ruang kosong itu sedikit ya. Misalnya pola yang digunakan adalah pola pemboran yang digunakan adalah stagger. Tapi susah untuk diaplikasikan ya. Jadi kalau susah belum tentu nggak bisa, tapi susah itu lebih susah daripada yang rektangular dan square gitu ya. Nah sekarang bagaimana kita melanjutkan untuk urutan penyalaan? Nah yang ini misalnya yang sederhana, baris ke baris. Artinya kalau baris ke baris gini aja nih gitu ya. Ya, misal ini free face-nya nggak dikasih tahu ya. Anggaplah di sini free face-nya di sini ya. Nah, free face-nya di sini. Satu itu ya, baris kedua, baris ketiga, baris keempat, baris kelima. 5 baris ini belum tentu 5 delay gitu ya. Bisa saja 3 delay, bisa saja 2 delay gitu ya. Kalau lihat delay yang digunakan, hilang terus. Bentar ya. Nah, lihat warna-warna hijau, ada warna biru, gitu ya. Terus di pinggir-pinggir ini warna ungu ya. Kalau misalnya nggak jelas berarti ini ya. Jadi ada 3 delay nih, 3 delay ya, dan 5 row gitu ya, 5 baris. Jadi bisa kalau di sini diletakkan tengah-tengah satu ya, enggak ya, ada bentar satu, di sini ada juga ya, 2, 3, 4 kiri kanan, 5 ya, sini maaf ya, ini ada 5, satu saya kurang cermat ya. Jadi ada 5 ya, 1, 2, 3, 4, dan sisi kiri kanannya 5 gitu ya.
ada 5 delay dan 5 row. Kalau kayak gini kita sudah pasti tahu gitu ya, bahwa tujuannya urutan penyalaan ini agar nanti peledakannya per baris. Nah, nanti tinggal diatur berapa jarak perbedaan antara delay satu ke delay yang lainnya gitu ya. Kalau misalnya yang mau diurutkan satu ya, ini seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 1, 2, 3, 4, 5 berarti gitu ya. Berarti yang paling cepat kita ledakan adalah nomor 1 kita atur gitu ya. Nah, yang di paling pinggir sini gitu ya, ini untuk memutus atau membatasi, namanya itu apa ya, bukan bearing atau apa ya, barrier, maaf ya. Jadi row barrier gitu ya, atau nanti lubang-lubang barrier atau pembatas gitu ya, agar dia memutus energi itu ya tidak sampai yang di daerah sini ya. Jadi diharapkan ini agak putus-putus gitu ya. Dengan adanya ya dua lubang ini gitu ya, ini adalah membatasi energi yang akan memecahkan batuan di sebelah sini. Jadi stop gitu ya dengan di sini gitu ya. Nah, kapan ini dilakukan gitu ya? Pasti dilakukan bukan terakhir gitu ya. Bisa nanti di awal atau di tengah-tengah. Tetapi jarang sekali di awal ya. Misal di sini 1 gitu ya, di ini 2, 3-nya itu yang di pinggir. Ya, jadi 1 ledak, 2 meledak, 3 kiri kanan gitu ya. 4 nanti selanjutnya ini gitu ya. 5 dan terakhir. Bisa saja 5-nya di sini ya. 4-nya di belakang, 5 terakhir di sini, nggak jadi masalah gitu ya. Karena apa? Yang 5 di sini gitu ya, agar menjadi pemutus juga itu ya. Jadi kalau misalnya ledakan di sini dulu gitu ya, yang di belakang dulu gitu ya, baru di tengah, tidak akan merusak batuan yang di belakangnya, tidak akan terjadi overbreak gitu ya. Nah itu strategi ya, salah satu lagi strategi untuk menghindari overbreak ya. Sorry, overbreak ya, backbreak kalau misalnya di peledakan permukaan namanya backbreak ya, backbreak. Tapi kalau di bawah tanah namanya overbreak ya, bahasa ya, sering ya. Jadi kalau backbreak yang sudah saya jelaskan ya, ini gitu ya, lereng. Kalau batasan kita di sini gitu ya, tapi juga terjadi kerusakan di sini, namanya backbreak, rusak di belakangnya. Kalau overbreak, ini misalnya terowongan, hancurnya masih ke samping-sampingnya gitu ya. Nah ini overbreak namanya. Jadi sehingga dia seperti ini nanti sebenarnya ya, kelebihan dari target dimensi kita inginkan gitu ya. Nah baik ya, ini contohnya untuk urutan penyalaan baris berbaris ya. Nah kalau baris berbaris sebenarnya enaknya di mana? Fungsinya jelas gitu ya, lebih mudah gitu ya kalau baris berbaris gitu ya. Nanti untuk peledakan selanjutnya itu sangat mudah diikuti, sangat mudah di apa namanya itu didesain ya, karena satu arah itu ya. Kalau nggak ke atas ke bawah ya, nggak mungkin dia ke samping gitu ya. Terus nanti mau mengarahkan apa namanya itu flying rock juga enak gitu ya. Selanjutnya fragmentasinya itu ya, kalau ini terjadi dia akan can be slabby. Slabby itu ya agak datar itu ya. Jadi filenya itu ya seperti ini biasanya. Nah, di bawah ya, slabby itu seperti itu bentuknya ya. Nah, kalau misalnya chip gitu ya, atau dia memunjung gitu ya, itu nggak baris to baris itu ya, bisa nanti menggunakan fikat gitu ya. Terus nanti ada soft and variable rock itu. Jadi kalau seperti ini sudah pola pengeborannya adalah staggered dan pola penyalaannya baris to baris, biasanya ukuran batuannya nanti soft gitu ya, atau nanti kecil-kecil gitu ya, tidak terjadi bongkahan, biasanya seperti itu ya. Tapi
dampaknya apa? Vibrasinya lebih besar kalau baris to baris seperti ini, gitu ya. Nah itu ya untuk penjelasan baris to baris. Nah sekarang urutan penyalaan V atau biasa disebut V-cut, gitu ya. V-cut ya. Jadi gini kalau gambarannya tadi, kalau baris to baris kayak gini gambarnya, box cut gitu ya. Kalau misalnya V-cut gini ya. Nah gambarnya seperti ini nanti. Nah gitu ya. Tapi preface-nya kalau box cut kan bisa di sini, bisa di sini. Kalau ini pasti tujuannya di sini, gitu ya. Oke? Kalau misalnya seperti ini gitu ya. Nah, maaf ya kebalik saya sepertinya. Bukan di sini preface-nya ya, tapi di atasnya ya. Segitiganya kebalik saya. Segitiganya kayak gini. Nah, jadi preface-nya di sini. Sama sepertinya, segitiga seperti ini. Jadi preface-nya di sini, preface-nya. Oke? Nah, atau nanti bentar ya, kok jadi saya bingung ya. Saya lihat dulu ya. Benar ya, benar saya tadi ya. Jadi preface-nya ini yang di sini ya. Yang di sini. Ya, preface-nya di sini. Jadi itu yang memang saya ingatnya dua hal ya, untuk mengingat ini. Segitiganya dilancip preface, nah gitu ya. Jadi yang lancipnya tuh di sini. Jadi preface-nya di sini gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya untuk V-cut gitu ya, preface-nya pasti tersedia, tapi nanti lebih mengarah ke V gitu ya, tidak lagi seperti box. Kalau box itu kan dia tadi yang datar gitu ya. Jadi akan tersisa seperti ini. Kalau misal box cut, potensi terbentuk preface selanjutnya seperti ini nanti. Nah gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya untuk V cut, dia agak ke sini nih bentuknya preface-nya. Kayak gitu ya. Ngikutin bentuk yang pola penyalaannya gitu ya. Nah, selanjutnya dia agak sulit gitu ya dilanjutkan karena apa? Ada sisa seperti ini. Nah, yang seperti ini gitu ya akan menambah, misal kita kan nggak mungkin ya kayak gini ngebor tuh kan, burden-nya nggak sesuai nanti ya, aneh. Nah kan, untuk selanjutnya. Jadi untuk selanjutnya akan dibuat datar dulu gitu ya, atau row-nya gitu ya, dibuat sesuai dengan rencana. Nah, yang kelebihannya ini yang berpotensi bisa membentuk boulder yang lebih besar gitu ya, ditambahkan saja di sini. Okay. Ya. Gara-gara ya memang tadi preface-nya nggak ini ya, nggak apa namanya itu, nggak sempurna. Nah, urutan penyalaan V ini juga materialnya yang tinggi atau membukit ya, seperti ini lereng, dia kayak gini. Nah, gitu ya. Tujuannya tumpukan dari hasil peledakan ya. Kalau tadi yang box cut dia lebih datar gitu ya. Tapi yang seperti ini fragmentasinya lebih baik gitu ya. Nah, lebih baik ini biasanya bongkahannya merata. Ingat ya, fragmentasi yang ukuran batuan yang halus itu belum tentu baik gitu ya. Yang paling baik itu ukurannya cukup merata, misalnya 80%, 80 cm gitu ya. Nah, kalau yang V-cut ini gitu ya, ini sangat sangat baik gitu ya. Apalagi didukung dengan pola pemboran yang stagger gitu ya. Terus tapi ini increase damage at base gitu ya. Jadi di apa namanya itu dasarnya gitu, di dasar apa namanya itu pangkal dari apa, bukan pangkal itu, bottom pit juga bukan ya, tuh ya. Jadi kayak gini ya. Kalau peledakan itu dilakukan di sini, dasar tuh yang ini. Nah, tapi bukan bottom pit bilangnya ya dasarnya. Nah, kan dasar ini kan masih batuan yang ini, batuan yang kompak. Nah, getaran yang di sini ini maksimum dia gitu ya. Atau nanti dia apa namanya itu meningkat gitu ya. Tidak ada peredaman gitu ya. Nah, itu maksudnya biasanya yang di sini gitu ya. Yang diledakkan di sini.
yang diledakkan itu ya. Oke, nah ini untuk fikat. Nah, nanti urutan penyalaannya gitu ya. Ya ini bisa dilihat ya. Warna biru ya. Ini 1 2 3 4 5 6 7 8. Ada 8 jenis delay ya. Jadi sini tapi kiri kanan sama ya. Ya, 8. Jadi meledakannya itu gitu ya. Dia akan berurutan gitu ya. Seperti akan mengarah ke V gitu ya. Jadi mana V-nya ke sana gitu ya. Ke arah sana. Kalau diteruskan seperti ini ya. Nah gitu ya. Sebenarnya gitu ya. Oke. Nanti misalnya diurutkan meledakin mau mana yang duluan ya. Kalau arahnya V ke sana bisa mulai dari yang sini dulu nih. Gitu ya. Hancurkan ini gitu ya. 1 berarti di sini sama ya kiri kanan. Udah hancur gitu ya. Didorong yang ini 2 gitu ya. Oke. Udah hancur bagian yang di sini gitu ya. Hancur di sini 3 ya. Hancur bisa dihancurkan lagi di sini 4 gitu ya. Didorong oleh yang ini bagian yang ini jadi hancurnya lebih besar lagi gitu ya. Dan seterusnya. Seperti itu ya kalau untuk pola penyalaan yang fikat gitu ya. Artinya apa? Yang pertama kali yang di tengah-tengah sini agar batuan yang diberaikan itu, yang diledakkan itu terkumpul di tengah-tengah sini. Makanya kalau dia terkumpul di satu tempat, maka tadi sesuai dengan penjelasan ini high file ya. Nanti dia terkumpulnya di sini. Nah, di sini. Terkumpulnya di tengah-tengah sini. Gitu ya. Atau kalau lebih luas keseluruhan kayak gini terkumpulnya nanti batuan itu. Nah, di sini terkumpul. Oke, ini tampak atas ya, bukan tampak depan ya, tampak atas. Nah, ini contoh-contoh aja ya, contoh delay ya, 176 ada 42 ya. Artinya apa? Yang paling cepat diledakkan itu baris yang ini warna pink karena dia 40 mili detik. Yang ini paling jauh nih 172 mili detik. Kalau ini berbeda seperti ini gitu ya. Dia meledakkan V-nya agak sedikit apa ya? Sedikit lebar ya V-nya. Kalau ini kan V-nya sedikit tajam. Ya, kalau ini sedikit tumpul ya. Jadi ini tajam, ini tumpul gitu ya. Oke. Nah, kalau yang seperti ini gitu ya, untuk pola peledakannya gitu ya, bisa kalian rangkai seperti tadi yang saya jelaskan tadi. Baik, selanjutnya ada urutan penyalaan echelon gitu ya. Echelon ini side by side gitu, sisi dengan sisi. Jadi kalau kita ada ini ya, luas ledakan gitu ya. Kita mau meledakkan arah ke sana. Sana tuh previsnya. Jadi kita rangkai seperti ini. Gitu ya. Sehingga previs berikutnya akan terbentuk yang ini gitu ya. Nah, ini disebut dengan echelon. Tapi nggak sini saja, mau ke sini juga bisa ya. Kalau tujuannya ke sana. Gitu ya. Artinya dia nggak ke sini nih gitu ya. Nggak ke depan. Ya, nggak seperti box cut tuh. Oke. Yang di sini sebenarnya mirip seperti fikat tapi setengahnya gitu ya. Dan dia untuk hasil fragmentasinya juga bagus gitu ya. Nah, ini bisa terjadi seperti ini ya. Saya gambarkan. Ada ini tanpa atas ya. Misalnya lereng kita seperti ini gitu ya, seperti ini. Jadi kita itu ngebornya kan kayak gini ya. Ini gitu ya. Nah, gini ngebornya ya, misalnya ini. Kita rangkai dia kayak gini. Nah, yang di sebelah sini kayak gini rangkainya. Nanti delay-nya diatur aja ya. 1, 2, 3 ya. Nanti ini 2, 3, 1 gitu ya. Jadi nanti ke arah sini dan ke arah sini. Nah, itu echelon seperti itu ya. Kalau misalnya untuk
mengharapkan arah ledakannya ke sisi gitu ya. Itu disebut dengan echelon gitu ya. Nah, ini jarang tapi disebut dengan cup blast gitu ya. Ini sebenarnya seperti vikat, tetapi perbedaannya dia diputuskan atau pembatas delay yang bagian tengah ini, gitu ya. Nah, di sini dipasang delay tambahan, gitu ya. Nah, sebenarnya tujuannya ini bisa seperti tadi echelon karena setengah-setengah gitu ya. Bisa dia nanti berbarengan gitu ya. Jadi berbentuk vikat gitu ya. Nah, tetapi hasilnya dia tuh berbentuk box cut gitu ya. Karena apa? Karena ada pembatas tengah di sini gitu ya. Nah, pembatas di tengah di sini, misalnya di sini ya. Nah, di sini previewnya. Hancurkan Mbak Adi, ledakan dulu tuh lubang-lubang yang di sini dulu. Nah, dia kan bentuk stagger ya. Nah, yang diledakan tuh ini dulu tuh gitu ya. Hancur di sini, baru nanti ini atasnya gini ya. Nah, gini. Baru diledakan yang samping-sampingnya gitu ya. Jadi diputus dulu di sini gitu ya. Sehingga nanti arah itu bukan ke sana ya, bukan arah ke sana, tapi arahnya ke sini malahan. Jadi terkumpulnya di sini dan di sini. Ada dua lokasi tumpukan, makpilenya ada dua. Nah, itu tujuannya cukup blast gitu ya. Beda dengan tadi sebelumnya, biasanya di satu lokasi makpile atau tumpukan dari peledakannya. Gitu ya. Ini center lift pattern ya. Jadi meledakan di bagian gimana bilangnya ya, arah tumpukannya itu di tengah-tengah gitu ya. Jadi kalau misalnya saya gambarkan lagi seperti ini ya, hancurannya itu ke sini semua tuh, ke tengah, ngumpulnya ke tengah gitu ya. Jadi yang ini. Oke. Jadi yang pertama apa gitu ya, sama seperti nanti dipekan bawah tanah, dibuatkan seperti preface di tengah-tengah lubang kosong yang tidak diisi bahan peledak gitu ya. Selanjutnya akan diatur pola penyalaan meledakkan rangkaian yang di sisinya dulu. Jadi kalau ini udah kosong, hancur, itu juga sudah hancur gitu ya. Dan seterusnya. Dan seterusnya. Maka dia akan mengumpul ke tengah gitu ya. Nah, yang jadi masalah di pinggir ini juga bisa ke sana tuh gitu ya, ke kiri ke kanan. Tapi itu kan sisa dari rangkaian sebelumnya gitu ya. Tetapi biasanya yang paling luar ini itu diledakkan dulu gitu ya, daripada lubang-lubang yang sebelumnya agar dia jadi pembatas apa namanya itu, atau barrier ya, soal bahasanya pembatas ya, barrier dari energi yang dihasilkan gitu. Nah, ini contohnya gitu ya. Jadi kalau lihat contohnya di sini, yang bagian tengah itu 42 milidetik. Bukan nol ya, kalau nol itu yang ini. Rangkaian ini kalau dia ditekan blasting mesinnya ya, kalau pakai apa namanya itu, nggak pakai delay dia meledak duluan, tapi pakai delay enggak. Jadi area sini warna biru ini itu 42 milidetik, berarti dia duluan ya. Nanti yang paling apa namanya itu, paling jauh itu yang 109 itu yang paling luas tuh daerah sini gitu ya. Nah, ini saya nah sekarang itu pola sebenarnya masih banyak ya, bukan hanya echelon, bukan vikat, bukan bosscat ya, bukan side tadi ya, bukan itu saja, sebenarnya masih banyak, tetapi yang diterapkan biasanya memang itu pada umumnya ya. Nah, apalagi seperti boxcar paling itu yang digunakan gitu ya. Vikat itu ya udah sulit untuk merangkainya gitu ya. Setelah itu tujuannya itu juga apa ya, mengumpulkan di satu sisi gitu, di tengah-tengah lah gitu ya, bukan satu sisi tapi tengah-tengah itu untuk memungkinkan kalau misal lokasi pengangkutannya enggak
nggak bisa, harus di suatu lokasi gitu ya. Eh, usahanya itu memang lebih besar kalau misalnya ada permasalahan di lapangan itu. Misalnya di lapangan itu banyak ditemukan area mat gitu, atau lumpur gitu ya. Bisa saja seperti itu. Misal saya contohkan seperti ini untuk gambaran. Jadi ini misalnya lereng gitu ya, yang mau diledakkan. Tapi daerah sini nih mat nih, di sini mat gitu. Atau mat semua gitu ya. Kita sudah menumpuk material tuh di sini. Nah, di sini ya. Ini jalan nih. Di sini jalan gitu ya. Artinya nih di sini harus kita ledakan V-nya ke sini. Arahnya ke sini gitu ya. Jadi nanti kita ngangkut jangan sampai nanti dia meledakkan ke arah sini, susah nanti. Nah, itu ya gara-gara area pengangkutan kita itu lumpur, mau nggak mau kita merangkai pola penyalaan kita membentuk pola V-cut atau penyalaan V gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita mulai ke ini, apa namanya itu, pengenalan bagaimana pengisian ya. Jadi di sini kita lihat gitu ya, ada perbedaan warna chordnya ini gitu ya. Biasanya dia membedakan delay. Warna itu delay ya. Saya nggak hafal, maaf ya, saya nggak hafal apa warnanya itu berapa milidetik gitu ya. Tapi warnanya ini ya mengatur seberapa lama dia akan meledak ya. Kalau ini gitu ya, dia non elektrik ya. Jadi panel gitu ya. Jadi dia memanfaatkan, dia seperti tiup ya, seperti apa namanya itu, pipa, pipa juga bukan, sedotan gitu ya. Tengah-tengahnya kosong. Sehingga dia bukan memanfaatkan seperti aliran listrik di kawat atau di kabel gitu ya, tapi dia memanfaatkan tekanan panas yang tinggi sehingga dia akan meledakkan detonator yang ini. Nah, gini ya, di ujungnya ini ya, ujung-ujungnya ini detonator gitu ya. Ini detonator salah satunya ada yang nonel ya, ini adalah contohnya non elektrik gitu ya. Nah, nanti yang seperti ini gitu ya, kalau yang ini gitu ya, dirangkai ini, ada yang tahu ini apa namanya? Pak, ada booster Booster itu namanya, Kak. booster ya, namanya primer gitu ya, karena utamanya ini gitu ya. Booster itu apa namanya, bisa jadi yang sekunder gitu ya, primer. Tapi kalau cuma satu digunakan ya disebut dengan primer ya. Kenapa dia disebut primer? Karena dia paling utama untuk menginisiasi peledakan gitu ya. Nah, sebenarnya dia bukan meledak yang pertama, tapi dia meledak yang kedua. Ada yang tahu nggak meledak yang meledak pertama itu apa? Ya, jadi ini lubang ya, ini primer, yang di sini ada yang tahu? Misalnya kita gunakan AN ya, AN. Nah, yang ini ya, itu adalah namanya detonator di tengah-tengah sini. Nanti dihubungi kawat tuh. Kan gitu. Jadi meledak pertama kali sebenarnya ini gitu ya. Nah, yang ini nih. Nah, untuk meledakkan ini banyak caranya. Kabelnya ada yang elektrik, saya bilang. Ada yang non elektrik gitu ya. Ada yang elektronik gitu. Jadi kalau elektrik biasanya dia memanfaatkan panas dari kawat gitu. Kalau non elektrik dia panas dari tekanan ya, kayak cup tadi. Kalau dia elektronik dia memanfaatkan seperti panas jarak jauh gitu ya, pakai sinyal seperti sinyal HP lah gitu ya. Oke. Nah, nanti ini di apa namanya itu, dirangkai seperti ini ya, masukkan detonatornya gitu ya, terikat ya, posisinya akan di bawah, dan nanti digantung di tengah-tengah sini, digantung, diposisikan sesuai dengan rancangan geometri kita gitu ya. Penempatannya ya bisa saja di, misalnya ini subdrilling ya, ini kolom charging, penempatannya ini bisa saja di sini gitu ya, bisa saja di sini gitu ya, bisa saja di bawah gitu ya. Tetapi pada umumnya dia letakkannya di tengah-tengah gitu ya, agar nanti
bisa menginisiasi AN yang merata gitu ya. Nah, ini kalau udah ingat ya, berarti setelah dirangkai dimasukkan, nanti baru memasukkan apa namanya itu AN-nya ya, blasting agent bilangnya itu katanya. Tapi nah ini ya pelan-pelan gitu ya, primer ini nggak meledak tapi lebih sensitif ya. Nah ini untuk seberapa jauh masih ini ya, memang konvensional, sejauh ini memang konvensional ya. Dia menggantungnya di berapa tinggi gitu ya, atau di ketinggian berapa, itu menggunakan yang inilah gitu ya, pakai bambu gitu ya, atau ingetin apa namanya itu chordnya ini yang kita masukkan berapa dalam gitu ya. Tapi yang paling cepat itu biasanya menggunakan bambu, atau kalau diukur dulu ya. Kalau diukur dulu lama ya pakai meteran, terus diikat pakai tali putih biasanya gitu ya. Terus itu yang dibatasi ya. Misal gini ya. Nah, ini chord yang pink ya, diukur bahwa masuknya itu menggantung di diameter meter. Nah, di sini nanti dikasih pita gitu ya. Nah, ini batasnya di sini nanti. Batasnya di sini. Oke. Nah, nanti setelah itu barulah diisi itu, mau dia pakai AN pril ya. Contohnya seperti ini. Nanti ada juga diisi dengan emulsi seperti ini ya. Oke. Nanti maaf ya. Nanti diisi dengan emulsi seperti ini, atau nanti AN pril tapi pakai apa namanya itu cartridge gitu ya. Yang pastinya sudah diisi awalnya adalah detonator dan primer gitu ya. Nah, terus di atas setelah dimasukkan baru dirangkai gitu ya. Ya plus minus lah seperti itu ya, sudah ada seperti ini ya, sudah ada tinggal dipasang enggak, sebenarnya enggak ini ya, enggak apa namanya, enggak ribet gitu ya, asalkan nanti sesuai ya, plus bukan plus to plus dibilangnya gitu ya. Dia ini seperti DC ya, nggak boleh terbalik gitu ya. Jadi kalau dia arahnya positif, dia tetap positif. Kalau dia negatif, negatif gitu ya. Karena sumber listrik atau sumber dari blasting agent itu dia menggunakan baterai, bukan listrik seperti di rumah-rumah ya. Jadi sumbernya DC, direct current gitu ya. Makanya nggak boleh baik ya. Tapi nggak mungkin juga ya engine kebalik gitu ya untuk rangkai ini ya. Mungkin ada satu atau dua lubang bisa saja gitu ya. Tapi ada nanti namanya ohmmeter ya. Ohmmeter itu bisa menampilkan berapa hambatannya ya, satunya meter gitu ya. Kalau hambatannya nggak sesuai, bahkan nol, nggak ada hambatan, berarti salah. Kalau salah dirangkai ulang gitu ya. Dan itu dicek lubang. Tapi kalau sudah terbiasa biasanya random, nggak perlu lagi karena untuk efisiensi waktu gitu ya. Makanya yang bagus mana dicek tuh gitu ya untuk rangkaian gitu ya. Nah, seperti ini untuk mengecek apa nama itu kondisi kabelnya gitu ya. Apakah dia bocor, apakah dia putus gitu ya atau sebagainya ya. Karena yang seperti ini kan non elektrik tuh, tengah-tengahnya bolong seperti pipa gitu, seperti pipet gitu ya, pipet sudah sedotan gitu ya. Nah bocor tekanannya akan berkurang gitu ya. Jadi kalau berkurang bisa saja detonator yang kita masukkan tadi nggak meledak ya. Kalau nggak meledak lubangnya fire gitu ya. Nah kalau sudah gitu ya, sudah dirangkai semua, mobilisasi alatnya harus dijauhkan tuh gitu ya, harus dijauhkan sesuai dengan aturan 300 meter di jarak free face-nya gitu ya. Nah, sudah dijauhkan 300 meter, nanti disiapkan tuh yang lain untuk pengukuran misalnya adalah minimum gitu ya untuk mengukur PP-nya, particle velocity. Tapi kalau kayak ini salah juga ya, mereka nah dua-duanya di sini ya. Kecuali kalau salah satu alat ini enggak akurat atau rusak gitu ya, nggak ada gunanya juga ya berdekatan gitu ya, harusnya dia agak jauh tuh lokasinya berbeda gitu ya.
Atau ini cuma simulasi doang gitu, kan untuk file atau foto presentasi perusahaan, tapi seperti ini naruhnya. Tapi kalau untuk penerapannya nggak boleh sebenarnya, bukan nggak boleh, nggak efektif ya. Harus berjarak gitu ya, agar tahu nanti misal peledakannya di sini gitu ya, misalnya peledakannya di sini gitu ya, di sini jarak ke sini itu sama saja gitu ya. Mending kita yang ke sana tuh naruh alatnya yang lebih jauh gitu ya. Nah ini untuk mengukur getaran, sudah siap semua gitu ya. Nanti diberi serine gitu ya, diberi serine bahwa ada peledakan gitu ya. Nanti dihitung 3 gitu ya, 2, 1 baru dia meledak seperti ini gitu ya. Nah, kalau dilakukan seperti itu memang peringatan yang wajib dilakukan karena aturannya seperti itu. Nggak boleh tiba-tiba meledak gitu ya. Bahkan sebelum ledakan ini wajib kalau di sekitar peledakan itu ya ada masyarakat. Jadi sosialisasi tetap setiap hari itu gitu ya dilakukan, pada jam ini akan ada peledakan menggunakan bahan peledak sebanyak ini gitu, diperkirakan akan kebisingannya sekian gitu ya, getarannya sekian. Nah itu disosialisasikan ke masyarakat gitu. Kalau nggak usah gitu. Nah yang sirine itu untuk apa? Untuk yang di internal, untuk perusahaannya, warning dalam untuk internal perusahaan, sehingga memang keamanan itu terjaga gitu, jangan sampai terjadi accident gitu ya, kecelakaan. Oke, karena kita sama-sama tahu kegiatan peledakan ini itu high risk gitu ya, tinggi risiko. Oke, dah ini sudah. Baik, ada yang ingin ditanyakan terkait materi hari ini? Kalau nggak ada, saya absen dulu ya. Elnando? Elnando? Adelia? Hadir, Pak. Riswanda? Hadir, Pak. Immanuel Munte? Hadir, Pak. Kristi Anggraini? Andrena Bahu? Hadir, Pak. Ayifa? Risti hadir, Pak. Ada Ayifa? Tidak ada Ayifa ya. Dola Monica? Hadir, Pak. Franklin? Ada Franklin? Novi Susan? Hadir, Pak. Fatima? Fatima Nuriani? Nur Aisyah? Hadir, Pak. Najwan? Ada, Pak. Anastasia? Hadir, Pak. Muhammad Yasril Jambak? Hadir, Pak. Iko? Ada. Richard Ricardo? Hadir, Pak. Izan? Hadir, Pak. Oksa? Hadir, Pak. Taruna? Hadir, Pak. Olida? Hadir, Pak. Puturema? Hadir, Pak. Ahmad Fadli? Hadir, Pak. Sadianto? Ada Sadianto? Yowan? Hadir, Pak. Mikael? Mikael Albert? Raka Maulana? Hadir, Pak. Robi Prayoga? Robi Poraga? Hadir. Rafli Bintang? Selvia? Selvia Rahmi? Rizky Novadila? Ada Rizky Novadila? Salai Syadwi? Hadir, Pak. Joshua Deki? Hadir, Pak. Erik Susanto? Hadir, Pak. Abu Musalem? Ada Abu Musalem? David Dalius? Ada David Dalius? Muhammad Hadi? Hadir, Pak. Immanuel Guluan?
Hadir Pak. Surya Sandi, Richard Pandu, Hadir Pak. Yudan Akbar Yalda, Hadir Pak. Rido Wiranata, Destria, Hadir, Pak. Lain, Hadir, Pak. mana Lain nih? Jeremia, ada Jeremia, Kurnia Ramadan, Hadir Pak. Riu Samudra, ada Riu, Elda, Ada, Pak. Citra, Hadir, Pak. Muhammad Nanang, Sri Ayu, Hadir, ada Muhammad Nanang, Kevin, Hadir Pak. Gustina, Hadir, Pak. Yawi, Hadir, Pak. Sylvia Ardila, Hadir, Pak. Indira, ada Renov, Andreas Ananda, Hadir, Pak. Reza Aulia, Hadir Pak. Marcella Sirait, Hadir, Pak. Rivian Sandi, ada Rivian Sandi, Muhammad Arfan, ada Arfan, Diki Tarigan, nggak ada Diki Tarigan. Nah, ada yang belum dipanggil? Banyak yang baru datang. Kemana kalian? Mana suaranya? Siapa dulu? Sadianto Pak. Sadianto. Mana mau Sadianto? Tadi ini Pak Kojen Pak. Habis ini. Sinyalnya lagi nge-lag karena hujan Pak. Hujan ya. Lanjut. Di mana hujan Sadianto? Saya di Sumsel Pak. Daerah mana? Di daerah Muara Enim Pak. Oh, Muara ini udah balik kampung ya. Oke. Iya ya. Coba lagi. Holida, Pak. Sylvia Rahmi hadir, Pak. Solida. Mana Solida? Hadir. Hadir. Udah ada Solida sudah tadi. Makasih, Pak. Siapa lagi? Sylvia Rahmi hadir, Pak. Mana tadi? Nggak dengar ya? Tadi udah ngomong hadir, Pak. Cuman nggak Oh, udah. masuk suara. Oke, udah ya. Siapa lagi? Udah ya? Ada suaranya ya? Fatima, Pak. Mana kamu Fatima? Saya habis kebanjiran, Pak. Banjiran daerah mana? Di Kedamaian, Pak. Hujan ya di situ? Iya, hujan deras banget, Pak. Masuk Iya, info kiai hujan. lagi, Pak. Tapi emang daerah situ Kedamaian, daerah Pagar Alam itu emang banjir ya? Iya, Pak. Banjir terus dari semalam, Pak. Habis buka puasa. Lazim, bencana itu. Sumbanganlah kalian, bantu-bantu Fatima. Fatima ya. Hati-hati ya di situ ya. Oke, Pak. Makasih, Ngungsi semua Pak. berarti. Kenapa, Pak? Ngungsi semua. Iya, Keluarga. Pak. Lagi ngungsi. Allah. Udah ya. Kita lanjut lagi ya. Siapa lagi? Franklin Pak. Franklin. Ya Pak. Banjir juga. Atau apa kamu? Saya bantuin beres banjir Pak. Yakin? Yang bohong. Ya Pak. Iya, gitu Fatima. Bantuin dia. Iya, Pak. Ini orangnya di sebelah saya, Pak. Oke. Siapa aja yang itu? Franklin. Baru Franklin. Soalnya semalam surutnya baru jam 1-an, Pak. Oh, setinggi apa ya? Kalau di dalam rumah sih sampai semeter, Pak. Waduh. Ngeri juga ya. Tuh nggak ada buaya ya? Enggak, Pak. Nggak ada. Alhamdulillah. Tuh Franklin tuh buaya.
Ya, siapa lagi? Habis ya? Nah, kalau yang angkat tangan aja nggak ini ya, nggak saya absen ya. Ada suaranya absen. Udah ya. Baik, terima kasih ya. Ini materi Kenapa Najwan? Izin Pak, untuk absen minggu 1 masih bisa nggak ya Pak? Soalnya waktu itu saya hadir, tapi pas belum PRS-nya Pak. Jadi pas PRS masih dianggap tidak hadir gitu Pak. Siapa saja? RA ya, Najwan. Iya Pak. Siapa lagi? Saya Pak juga terkait minggu Iya. 1 Pak. Sebut aja suaranya, itu namanya. Franklin Siapa? Pak. Franklin. Siapa lagi? Ahmad Fadli, Pak. Fadli. Terus? Iko Pak. Suaranya Iko. Terus? Saya Pak Tasya. Joshua, Pak. Anak Tasya. Apa lagi? Saya Joshua, Pak. Joshua. Siapa lagi? Suaranya Robi, Pak. Robi. Terus? Fatimah, Pak. Fatimah. Lagi. Hadi Pak. Hadi. Hadi nggak ada. Wicaksono kan? Oh ini. Iya Pak. Ada. Siapa lagi? Novita Susan Pak. Novita Susan. Siapa lagi? Yohan, Pak. Yohan. Yohan udah Yohan. Udah, Pak ya? Oh iya. Ya, Siapa lagi? Marcella, Pak. Marcella. Terus? Gustina Pak. Rahmi Pak. Justina. Siapa lagi? Laili, Pak. Sofia Rahmi Pak. Baik. Apa? Ini udah. Siapa lagi? Richard Ricardo, Pak. Richard Ricardo. Siapa lagi? Udah? Ya, Pak. Mutiara. Muti. Dah. Mana suaranya habis? Sofia Rahmi Pak. Sofia Rahmi Pak. Selfie Rami. Lagi? M. Rafli, Pak. M. Rafli. Gak ada suaranya nggak? Saya ini ya absen ya. Mahal bener suaramu. Siapa lagi? Al Ahli Pak. Al Ahli. Udah Ali ini. Udah di Kak Yawan tadi. Gak tahu kamu waktu udah di centang hadir. Siapa lagi? Habis ya? Dah, kalau habis nggak ada pertanyaan ya. Ini nih materi penutup untuk perancangan geometri apa namanya itu, peledakan di permukaan. Minggu depan setelah Lebaran ya, silakan kalian mengikuti perkuliahan dengan Pak Fuad ya. Terima apapun materi gitu ya. Kalau kalian mau mendalami perencanaan peledakan di permukaan, silakan request dengan Pak ini ya, Pak Fuad gitu ya. Semoga saja dia nanti bisa ini ya, memberikan materi yang sesuai kalian harapkan. Baik, terima kasih atas kehadirannya. Minggu depan ya, Jumat depan itu nggak kuliah. Setelah Lebaran kita baru kuliah. Saya mohon maaf lahir batin ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah selama saya mengajar mata kuliah ini gitu ya. Semoga nanti kita kembali ke fitrah gitu ya setelah Idul Fitri. Saya cukupkan dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.